Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Elemen Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-13 segmen ketiga tentang kekuatan sambungan las. Kesesuaian antara sifat elektroda dengan logam dasar itu biasanya tidak sepenting dengan kecepatan pengelasan, keahlian operator, dan juga bentuk akhir dari las. Beberapa contoh material elektroda itu diberikan pada tabel ini. Ini adalah AWS numbernya. Ada E60XX sampai dengan E120XX. Dan ini adalah sifat-sifat dari masing-masing elektroda. Disarankan dalam mendesain las itu dipilih base metal yang memiliki sifat cepat, mudah, dan ekonomis saat dilas. Hasil terbaik itu bisa didapatkan dari baja dengan UNS specification itu antara G10140 sampai dengan G10230. Nilai tensile strength-nya adalah 60 sampai 70 kPSI untuk kondisi hot roll. Dengan tegangan yang diizinkan itu berdasarkan nilai yield strength material, bukan nilai ultimate strength. Kode AWS itu mengizinkan untuk menggunakan ASTM baja struktural dengan nilai yield antara 33 sampai 50 kPSI. Nah, untuk ASM ini S yield-nya itu adalah 50% daripada S ultimate-nya. Nah, ini sudah ada tabel yang berisi berapa tegangan yang diizinkan untuk beberapa kondisi pembebanan. Oke, ini adalah material base metal yang disarankan. Itu posisinya di sini. Ya, kita bisa lihat dari tabel A20. Nah, ini adalah tabel berapa tegangan yang diizinkan untuk beberapa kondisi pengelasan. Ya, permissible stress-nya berapa persen dari yield ataupun dari ultimate. Nah, kalau kita menggunakan ini, itu artinya kita faktor keamanannya itu diberikan oleh kolom yang ini. Ya. Ini ada satu catatan khusus untuk tipe loadingnya shear atau geser, tipe welding, tipe lasanya adalah butt atau fillet. Kita juga perlu mengecek apakah base metalnya itu melebihi 0,4 yield atau tidak. Kalau lebih berarti artinya desain kita kurang bagus. Ini adalah nilai faktor konsentrasi tegangan untuk beban fatigue. Ya, karena beban las itu akan memberikan nilai konsentrasi tegangan dan nilai ini itu bisa kita gunakan sebagai pendekatan. Tegangan maksimumnya itu akan sama dengan KFS, nilai ini, dikalikan dengan tegangan nominalnya. Nah, nilai KFS ini bisa kita gunakan pada logam induk maupun pada lasan. Tabel ini itu memberikan informasi tentang steady load dan nilai ukuran fillet minimum. Kita bisa lihat dari sini. Sebagai contoh nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakan tabel ini. Oke, contohnya kita punya sebuah plat. Plat ini terbuat dari IC 1015 dengan lasan 2 buah di sini. Ya. Tinggi lasan adalah 3/8, panjang lasan adalah 2 inci. Filler metalnya adalah E70XX. Batang ini mendapatkan beban tarik 16,5 kip, artinya 16.500 pound force. Pertanyaannya adalah apakah las ini cukup kuat untuk menahan beban? Pertanyaan kedua adalah apakah sambungannya cukup kuat? Artinya kalau nggak gagal di lasan, ya gagal di base metal. Jadi seperti itu pertanyaannya. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Dari data yang ada, kita tahu materialnya IC 1015, maka kita bisa lihat dari sini.
Yield-nya itu nilainya 27,5 kPSI dan ultimate-nya adalah 50, gitu ya. Nah, ini kondisinya, asumsinya adalah hot roll. Dari tabel AWS kita juga bisa tahu, kita perbesar, gitu ya. Materialnya adalah E70XX. Ini adalah material elektroda. Tinggi lasan adalah 3/8. Maka allowable unit force per panjang itu adalah 5,57. Oke, ini adalah ukuran lasan, tinggi las, dan panjang las. Maka allowable unit force-nya kita tadi sudah tahu 5,57. Maka untuk menjawab pertanyaan apakah las cukup kuat untuk menahan beban, kita unit force-nya tahu 5,57 per linear inch, panjangnya tahu 2, maka gayanya itu adalah 22,28 kip. Tadi gaya luar kita adalah 16 kip, artinya lasan kita sudah cukup mampu untuk menahan gaya luar sebesar 16,5 kip. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sambungan cukup kuat untuk menahan beban? Nah, kita lihat detailnya. Benda atau batang itu menerima gaya 16,5 kip. Jadi, ada kemungkinan rusaknya itu di daerah sini, gitu ya, ataupun di daerah sini. Oke, kita lihat pertama yang daerah merah dan daerah biru. Untuk daerah merah, batang beam, kekuatan sambungan batangnya itu adalah sigma sama dengan F per A, di mana F-nya 16,5, areanya adalah 2, dikalikan dengan setengah, maka kita akan ketemu 16,5 kPSI. Dari tabel 94, kita mendapatkan tegangan yang diizinkan itu adalah 60% dari yield, materialnya nilai yieldnya adalah 27,5, maka kita dapatkan tegangan yang diizinkan adalah 16,5 kPSI. Sehingga dengan kondisi ini kita sudah mengatakan bahwa batang cukup kuat menahan beban. Oke. Berikutnya adalah kekuatan sambungan antara batang dengan lasnya yang daerah biru ini. Di situ adalah tegangan geser F dibagi dengan 2 dikalikan H dikalikan L, maka tegangan gesernya adalah 11 kPSI. Tegangan yang diizinkan berdasarkan tabel 94 itu adalah 0,4 kalikan dengan S yield-nya. Yield-nya adalah 27,5, maka ketemu 11 kPSI. Sehingga dari sini juga bisa dikatakan bahwa sambungan daerah batang dan las itu cukup kuat untuk menahan beban. Ini adalah akhir dari modul ke-13. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada modul berikut.